Perkenalkan, nama saya Syifa Novianti. Saya adalah dosen Politeknik Negeri Bandung yang mengajar di Prodi D4 Destinasi Pariwisata. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA atau Delivery, Instruction, and Assessment. Adapun isi dari penjelasan mata kuliah ini mencakup deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan diakhiri dengan cuplikan video interaksi saya dengan mahasiswa di kelas. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Pemasaran Pariwisata Dasar dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 di Prodi Destinasi Pariwisata dan merupakan salah satu rangkaian mata kuliah yang hadir untuk mendukung profil lulusan, yakni menjadi manajer pemasaran destinasi pariwisata. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah lanjutan yang diajarkan pada semester 3. Sehingga fokus utama mata kuliah di semester 1 ini adalah memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip pemasaran yang diterapkan khususnya dalam konteks destinasi pariwisata. Mahasiswa akan mempelajari konsep-konsep dasar pemasaran seperti segmentasi pasar, targeting, positioning, bauran pemasaran atau marketing mix, dan strategi pemasaran. Tujuannya adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif dalam mendukung pertumbuhan industri pariwisata dan perkembangan destinasi pariwisata. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama CPMK, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, pada aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep kebutuhan, karakteristik, dan harapan wisatawan yang berbeda. Pada keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang kepariwisataan, serta mampu mengkaji kasus penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian pariwisata. Selanjutnya, pada keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan strategi program dan kegiatan pemasaran destinasi pariwisata yang berbasis prinsip pemasaran yang bertanggung jawab atau responsible marketing dan nilai experiential, meliputi kemampuan memposisikan dan memasarkan destinasi pariwisata menggunakan teknologi informasi terkini dan relevan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain pengenalan destinasi pariwisata, sistem pemasaran destinasi atau organisasi pemasaran destinasi atau disebut juga DMO, marketing mix, segmentasi, targeting, dan positioning, profil dan perilaku wisatawan, destination image, destination branding, destination brand equity, social media marketing, destination marketing through event, tourism distribution channel, dan tourism marketing post-disaster or crisis. Adapun buku yang saya jadikan sebagai referensi antara lain karangan Stephen Pike, Philip Kotler, dan Mark Anthony Camilleri yang berfokus pada pemasaran pariwisata. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu sinkronus dan asinkronus, dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Pada sistem sinkronus, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas. Sementara itu, pada sistem asinkronus, seluruh bahan ajar dapat diakses mahasiswa pada Google Classroom yang telah disediakan di mana mahasiswa dapat melakukan pembelajaran mandiri terlebih dahulu di rumah sebelum kelas dimulai. Sehingga saat tatap muka diharapkan terjadinya komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Mata kuliah ini menerapkan project-based learning sebagai salah satu bentuk metode pembelajaran. Teori dengan bobot 1 SKS disampaikan dalam waktu 50 menit setiap minggu selama 14 minggu. Sementara itu, project-based learning dengan bobot 2 SKS dilakukan dalam waktu 6 jam setiap minggu.
Pada project based learning ini, mahasiswa diberikan total sebanyak 4 case study, di mana setiap case dilakukan dalam waktu 3 minggu. Setiap case memiliki topik khusus yang harus dikerjakan mahasiswa secara berkelompok yang meliputi key topics pada mata kuliah ini. Pada sistem penilaian, mata kuliah ini memiliki komponen penilaian yang harus dipenuhi mahasiswa, yakni tugas individu berbobot 20%, project based learning berbobot 30%, ujian tengah semester berbobot 25%, ujian akhir semester berbobot 25%. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah ini dijelaskan pada gambar berikut. Selanjutnya, berikut cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah ini sebagai bentuk komponen interaksi dengan mahasiswa yang dilakukan di minggu keempat dengan topik segmentasi dan profil wisatawan. Dari minggu keempat ini adalah tentang segmentasi dan profil wisatawan. Ya, sebelum mulai mungkin kita review kan sebelumnya kalian sudah submit ya tugas. Ya, tugas. Nah, berarti minggu lalu kita belajar apa nih? Marketing mix ya. Nah, kalau dalam tourism system berarti itu suatu isu yang berada di mana? Di destinasinya ya. Artinya di ketika itu di bagian destinasi kita taunya itu adalah istilahnya apa tuh dalam ekonomi? Supply-nya. Nah, sekarang kemarin nih udah kalian mencoba menelaah bagaimana isu-isu di sana, juga isu-isu ada yang ada di destinasi, bagaimana juga tentang kira-kira dengan isu tersebut juga kalian bisa memetakan potensinya ya. Dan pada akhirnya bagaimana bisa mempromosikan kan, maksudnya contoh-contoh bagaimana suatu destinasi dapat dipromosikan. Kenapa? Why segment the tourism market? Kenapa harus ada segmentasi itu? Pertama ini nih, membantu memahami specific demands, ya, permintaan yang spesifik, ya, dari si konsumen atau dalam hal ini wisatawan. Yang kedua, membantu mengalokasikan marketing expenses, ya, pengeluaran marketing itu kalau dalam bisnis itu bisa jadi besar sekali. Istilahnya kalau semua kita pasarin buat semua orang, pasti marketing budgetnya akan sangat besar, ya. Di sini ketika kita akhirnya bikin kelompok-kelompok berarti pengeluaran marketing di bagian sosial media hanya untuk kelompok A, B, C yang mereka proyeksikan akan baik gitu si kelompok itu. Jadi nggak usah sekelompok semua gitu kan, kelompoknya semua. Nah, yang ketiga adalah membantu menciptakan effective marketing strategies ya, to target specific market segment. Jadi udah budgetnya besar ya. Apapun yang diformulasikannya harus efektif juga gitu kan. Artinya jangan kemana-mana, jangan malah lebih ya akhirnya kayaknya sekarang bukan zamannya mass marketing ya. Mass itu kan masif gitu ya. Tapi bagaimana melihat segmen yang paling bonafit gitu ya, yang paling cocok sehingga marketingnya bisa dialokasikan lebih fokus di sana. Nah, segmentasi wisatawan itu dibagi dalam 3 jenis ya. Jadi kelompok-kelompok wisatawan tuh mensegmentasinya secara kelompok besarnya itu kita dapat melihat segmen tersebut secara pertama geografik ya. Geografik itu artinya berarti dari geografinya ya. Geografi itu adalah misalnya asal wisatawan, misalnya wisatawan Jakarta, wisatawan asal Bandung, wisatawan asal Jogja ya, wisatawan domestik, internasional. Nah, itu nama kelompok-kelompok wisatawan tuh berarti dia membuat kelompoknya berdasarkan geografis. Wisatawan ASEAN ya, seperti itu. Yang kedua adalah demografik. Apa tuh demografik? Kependudukan. Apa sih contohnya? Contoh istilah-istilah di demografik berarti berdasarkan apa nih? Umur, usia, gender, wisatawan dengan umur ya 15 sampai sekian. Nah, biasanya di umur itu sekarang lebih populernya pakai generasi. Wisatawan generasi X ya. Wisatawan generasi milenial, misalnya milenial. Kalian apa?
Z ya, wisatawan generasi Z. Nah, kan pasti akan berbeda dengan wisatawan yang generasi baby boomers ya. Baby boomers yang udah kakek nenek gitu kan. Cara berpikir kalian, cara berperilaku kalian pasti akan berbeda. Bahkan mungkin sama saya ya, yang millennials gitu yang nggak gitu jauh. Nah, selain itu wisatawan dengan ya female and male ya, kemarin ada istilah namanya mancation, wisatawan khusus lelaki ya, wisata khusus lelaki. Ada coba istilah mancation. berarti targetnya adalah ya, segmen dari itu adalah wisatawan lelaki gitu. Nah, yang ketiga juga kita dapat kelompokkan dari income ya. Nah, kita destinasi wisata ini, atau anggaplah Nihisumba gitu ya. Nihisumba ya, yang saya pernah ceritain itu, kebayang nggak kira-kira targetnya segmen wisatawan yang datang itu apa tuh? Dengan pendapatan berapa nih kira-kira yang ke Nihisumba? Kayak UMR masuk nggak ya? Kayaknya enggak ya. Kan nggak mungkin. Mungkin minimal 20 juta sebulan mungkin masih bisa ya. Itu tuh minimal lagi ya, 20 juta sebulan. Kayaknya berarti ya artinya kan ada nih ya, dari income pun dikelompokkan. Yang Nihisumba nggak mungkin ya, bukan buat kaum mendang-mending ya. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah psikografik ya, kelompok berdasarkan psikografisnya. Nah, psikografis itu apa sih? Psikologi ya, psikologi bisa kalau kita ngeliat attitude ya, perilaku, kesenangannya, interest, bahkan ini way of living ya, lifestyle ya, opinions, dan overall personality. Kira-kira ini nggak bisa kasih contoh nggak? Apa ya wisatawan kelompok psikografis kita kelompokkan dengan psikografis? Coba Ella. Bisa gitu ya, jadi dari psikologisnya karakteristik ya, yang mungkin bukan yang bingar gitu kan, berarti yang healing, nah itu cocok buat Ella. Ya, tapi di sini hanya adalah untuk kalangan ya, niche market yang menginginkan misalnya yang dengan interest luxury goods, nah gitu kan. Jadi destinasi wisatanya dibuat semuanya tentang luxury gitu kan. Jadi bukan hanya income-nya aja, tapi emang way of living-nya seperti itu. Cohen itu dia mengkelompokkan tadi ya profil-profil turis itu dalam 4 jenis. Pertama, organized mass tourist. Ya, ini penting ya, ini kayaknya keluar nih di UTS. OMT, organized mass tourist ya. Ini kelihatannya cuma ada 2 jenis doang, tapi itu kan gambaran umumnya ya. Nah, secara teori dibagi ke dalam 4 menurut Cohen. OMT itu dia is less adventurous and remains largely. Jadi dia tuh kadang nggak adventure banget gitu. Pokoknya bareng-bareng aja, pokoknya maksudnya jalan gitu bareng-bareng. Nah, akhirnya convince to this tourist buys a package tour and it was just another commodity. Jadi biasanya OMT ini memang yang paling gampang dilihat adalah mereka membeli paket wisata. Nah, paket wisatanya dia beli di negaranya atau di daerah asalnya, di TGR ya, bukan di TDR. Jadi dari awal pun dia semua beli langsung di travel agent, dari mulai tiketnya, itinerary-nya, hotelnya, ya, airplane-nya semua beli tanpa dia maksudnya ada keinginan dia. Jadi dan usaha dia atau bahkan misalnya ada intervensi dia gitu dalam pembuatan paket itu. Pokoknya ready made aja gitu kan. Nah, itinerary is fixed ya, itinerary trip. Kalian tahu arti itinerary? Mungkin kenapa? Rundown ya. Itinerary ini banyak banget nanti bakal kalian temukannya. Itinerary itu adalah rundown hari ke-1, hari kedua gitu ya. Rundown kegiatannya ya, tripnya. Of the trip itu fix sebelumnya in advance, and all stops are well prepared and guided. Bahkan
benar-benar well prepared dan ada guidingnya gitu ya, guide-nya. And she makes no decisions for himself ya, no decision. Jadi kayak ya udah beli, ini uangnya dah beres. Familiarity is at maximum, novelty at minimum. Jadi dia suka tempat-tempat yang familiar bagi dia ya, dan tentunya juga mungkin yang paling populer ya, familiar misalnya kalau ke Perancis ke Menara Eiffel gitu ya. Jangan yang tiba-tiba ke mana yang dia nggak tahu. Novelty. Nah ini kalau kita ceritakan ya, atau kita kasih contoh adalah wisatawan Chinese. Nah ini mostly itu Chinese tourist tuh, apalagi yang tentunya yang umurnya yang mungkin Gen X atau baby boomers, itu pasti OMT mostly. Dan kekhasannya adalah convene to her environmental bubble. Nah ada yang tahu environmental bubble? Environmental bubble? Nah artinya environmental bubble itu adalah dia itu hanya si wisatawan itu dia pengen misalnya ke travel agent yang bisa bahasa Cina, ke hotel yang hotelnya bahkan front office-nya bisa bahasa Cina, dia pengen yang seperti itu. Makanan, misalnya kadang-kala kita pergi kemana pengen makanan coba khas tempat di sana, tapi yang OMT itu dia pengen makanan yang cocok sama lidahnya gitu. Makanya kebanyakan misalnya kalau OMT orang Indonesia mau pergi kemanapun dia bawa sambal, bawa kerupuk. Nah kan suka ada ya, dia pengen yang makanannya cocok sama lidah. Nah sedikit berbeda dengan IMT ya, individual mass tourist. Nah tapi dia bilang similar to OMT ya, hampir mirip. Tapi tour is not entirely pre-planned ya. Jadi intinya kalau OMT dia dari TGR-nya dia udah langsung beli. Tapi kalau IMT, at least airplane ticket sama hotelnya dia beli sendiri. Nyampe misalnya di Bali, nah di Bali dia ambil paket tour gitu. Jadi tapi tetap sebutnya mass tourist. Kenapa? Karena all major arrangements are made through travel agency. Ada ya, maksudnya pas udah nyampe destinasinya, udah nyampe travel agency, dan ini experience from an environmental bubble and venture out to only well travel territory. Jadi ya pengen tetap bisa ngerasain, tapi tetap ada dalam environmental bubble-nya. Nah yang terakhir adalah familiarity is dominant ya, hampir sama, tapi less than OMT gitu, sedikit lebih sedikit gitu ya dari OMT. Lebih less gitu. Nah itu IMT. Yang ketiga adalah explorers. Ya explorers adalah they arrange their trip alone, get away from the tourist trail, but still look for comfortable accommodation and reliable means of transport. Jadi ya orang-orang yang pergi secara mandiri ya, dia pasti tiketnya beli sendiri, hotel beli sendiri, dia bahkan merancang itinerary-nya pun sendiri. Oh saya habis ini mau ke misalnya hari pertama ke Candi Borobudur, lalu yang kedua Candi Prambanan, Malioboro. Nah itu dia bikin sendiri. Tapi masih look for comfortable accommodation ya. Jadi masih di tempat yang hotel yang terkenal, at least budget hotel gitu kan. Dan reliable means of transport ya, tentunya moda transportasi yang memang umum dipakai oleh wisatawan gitu. Jadi pakai transportasi umum gitu. Nah, dia berusaha ya, si wisatawan itu berusaha tries to associate with the people he visit and to speak their language. Dia mulai nih ingin membaur gitu kan, kayak belajar bahasanya gitu ya. Nah, tapi seenggaknya berani nih dares to leave his environmental bubble ya, untuk keluar dari environmental bubble-nya ya, nggak harus nih dia maksudnya bahasa Indonesia gitu kan, karena kan misalnya belajar bahasa yang ada di destinasinya, but tapi can step back into it when it gets too tough. Jadi misalnya ketika kayak udah agak susah, tapi dia akan get back gitu kan. Novelty, kebaruan ya, novelty itu kebaruan ya. Tadi kalau familiarity kan kesamaan ya, yang familiar. Nah, kalau novelty itu sesuatu yang baru. Novelty dominates but they do not immerse themselves completely in their host society gitu. Jadi nggak benar-benar
immerse tuh membaur yang sampai jadi warlock gitu loh. Maksudnya nggak benar-benar immerse gitu ya, membaur completely gitu, enggak. But retain some of the basic routines of his native Venezuela. Jadi teman belajar untuk misalnya mengetahui cara-cara masyarakat lokal itu bagaimana living of life. Nah, yang terakhir adalah drifter. Nah, ini yang kita mungkin bisa lihat tentang ya para backpacker. Tapi ini bukan backpacker kayak hahihi gitu yang ya maksudnya sedikitnya backpacker juga mostly banyak di explorer gitu ya. Tapi ini backpacker yang bahkan dia itu berbulan-bulan di destinasi itu. Misalnya di Bali, dia tuh berbulan-bulan di Bali, bahkan sampai 3 bulan gitu ya. Untuk apa? Untuk belajar bahasanya, untuk tahu cara menanam padi, untuk bahkan tidurnya pun bukan di hotel, tapi di homestay, di rumah warga. Ini namanya sebutnya drifter. Ya, drifter ini nih. Has no fixed itinerary atau pokoknya ya senyamannya saya lah, sampai berapapun saya sama di sini, mungkin sampai dapet gadis desa mungkin bisa gitu ya. Terus bahkan yang furthest away ya benar-benar nggak pakai jalur treknya wisatawan gitu kan. Dia mungkin pergi ke rumah rumah adat misalnya. Tahu yang ada di NTB yang bentuknya begini loh, yang gini. Yang gitu, yang kayak cuman jerami-jerami, itu saya lupa lagi namanya tuh. Yang di bukan Lombok ya di NTB. Nah itu misalnya dia, dan itu kan ke pemukiman itu, suku itu ya, dengan rumah adat itu jalannya jauh sekali gitu, dan jalannya hanya bisa trekking gitu kan, jalan kaki gitu melewati lembah. Nah tapi dia ingin datang ke sana jalan, dan udah nyampe di suku itu ya, stay di sana berbulan-bulan. Nah itulah contoh drifter ya. Ada yang tertantang untuk menjadi drifter? Ada pertanyaan? Ya silakan. Oh, that's very good question ya dari Fahmi. Camper van, ada yang tahu camper van? Ya, ada yang misalnya pengen nggak bisa jalan-jalan road trip gitu ya, road trip pakai camper van berbulan-bulan, seperti bawa rumah ya, rumah dibawa mobil, dan sekarang tuh banyak banget di di Instagram atau YouTube lah, TikTok itu bagaimana way of livingnya orang yang camper van. Bahkan misalnya dia isi air, terus terus dia harus buangin dianya juga gitu kan. Terus pas udah nyampe mana ini ya dia settingkan ya biar dibuka segala macam. Akhirnya misalnya ada 3 hari 4 hari di sana gitu ya, seru. Nah kira-kira termasuk yang explorers atau mungkin antara explorer sama drifter ya. Kalau nggak OMT IMT pasti nggak mungkin. Nah kalau dia masih mengikuti jalur trek biasa orang-orang camper van itu lewat, artinya juga masih jalur aman ya. Saya yakin mereka adalah explorers ya, dengan means of transportation-nya ya, reliable means of transport ya, yaitu camper van yang dia punya, dan tentunya yang dia sewa juga tentunya kan, dengan trek yang besar-besar kan, nggak yang tiba-tiba trek ke gunung mana yang cari jauh ya pokoknya nyempil, enggak gitu kan, tapi trek-trek yang yang paling aman, dan spot-spot dia parking juga kan itu yang memang sudah misalnya kalau di Australia itu sudah disediakan gitu kan, hanya ini untuk camper van di sini gitu kan. Seperti itu dia ada explorer. Tapi kalau tentunya tapi kalau bawa camper van nggak mungkin ke tempat yang terlalu secluded deh ya, maksudnya artinya karena bawa camper van besar juga pasti jalannya itu yang reliable gitu. Nah kalau drifter tentunya ini yang kayak kalau kalian ngeliat ada Instagram orang Bali ya, orang-orang di luar gitu ya, dia tuh sampai bahkan kayak menyatu gitu sama warlock gitu, sampai belajar, sampai kayak bahkan berbulan-bulan, sampai mungkin jadinya hampir nikah mungkin kan sama warga lokal gitu. Banyak juga ada yang ceritanya bukan di Bali tapi di Lombok gitu, benar-benar dia tuh sampai pengen bahkan berkontribusi sama
community, dia bangun apa di community. Nah, seperti itu loh. Itu yang kita sebut drifter gitu. Benar-benar orang-orang benar immerse themselves. Ya, immerse itu artinya menenggelamkan diri, membaurkan diri completely sama lokal. Nah, ini ya. Nah, ini kan ini kalau yang explorer nih, do not immerse themselves. Kayaknya kalau yang camper van mungkin nggak sampai immerse bener gitu kan. Tapi dia berusaha exploring. Tapi kalau yang si full drifter ini benar-benar warlock banget gitu, belajar sama warlock. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Ya coba, saya sekarang pengen review nih. Apa 4 jenis wisatawan, profil wisatawan menurut kalian? Pertama, OMT ciri khasnya yang dibeli di dan tentunya bekerja secara grup ya. IMT. Yang kedua IMT apa ciri khasnya? Apa yang beli sendiri? Tapi pas udah nyampe biasanya per grup mungkin nggak yang beli grup kayak 30 orang, tapi biasanya kan kayak grup biasanya berdua, 5 orang, gitu atau 5 orang itu IMT. Jadi individual mass kalau dia jadi individu, tapi ikut mass gitu. Yang ketiga adalah apa yang artinya explorer? Dia pergi sendiri, beli sendiri, exploring, betul halnya. Jadi apa berusaha membawa tapi tidak sampai, dan dia masih memilih destinasi yang aman, yang populer, yang masih bisa dijangkau. Drifter, warlock, ya. Dan yang ini misalnya salah satu ciri khas drifter adalah apa? License free-nya berapa tahun? Berapa tahun? Berapa lama? Berbulan-bulan, ya. Nggak mungkin OMT berbulan-bulan, nggak mungkin. Itu pasti nggak gitu kan kalau ada makan wisata. Explorer mungkin masih ya, tapi still apa namanya dalam bagian masih yang aman-aman. Kalau drifter itu bisa sampai bulan bahkan tahun gitu kalau memang visanya terus diperpanjang gitu kan bisa tahuannya. Nah tapi tetap nih kata mau visa itu dia visanya kan sebagai wisatawan. Demikian video PDD UKT-PT pada Serdos 2024 ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.